Oke, selamat sore teman-teman. Semoga sehat selalu. Menjelang UTS yang akan berlangsung setelah Lebaran, pada pertemuan ke-7 ini kita akan membahas mengenai orientasi objek. Adapun outline-nya adalah pengembangan sistem informasi, pendekatan perancangan sistem, pemodelan sistem, konsep perancangan berorientasi objek, pengenalan UML, dan langkah-langkah perancangan sistem informasi menggunakan UML, lalu contoh sistem informasi yang dikembangkan dengan pendekatan berorientasi objek. Sebelumnya kita mendefinisikan dulu apa sih pemrograman berorientasi objek. Object Oriented Analysis adalah merupakan sebuah approach pendekatan yang digunakan untuk menggunakan objek yang sudah ada, kemudian kita gunakan kembali atau reuse, kemudian kita adapt untuk menjadi hal yang baru atau menjadikan penggunaan yang baru. Lalu juga kita dapat mendefinisikan objek baru atau objek yang dimodifikasi dan digabungkan dengan objek yang sudah ada guna membuat suatu aplikasi bisnis. Sedang object modeling, model objek di sini adalah sebuah teknik dalam hal kita dapat mengidentifikasikan objek yang ada di dalam suatu sistem, kemudian apa saja relasinya di antara objek-objek tersebut. Apa sih kenapa kita harus pakai object oriented? Oke, beberapa alasannya diantaranya adalah bahwa pengembangan perangkat lunak itu sulit karena perangkat lunak mudah diimpikan. Kemudian juga terdapat kompleksitas atas pengembangan perangkat lunak yang terus bertumbuh, kayak macam feature-feature, keamanan, firmware, terus framework. Kemudian di sini juga membutuhkan dukungan konsep yang lebih handal, guna ulang atau reusable dan natural. Object oriented menawarkan tipe data abstrak di mana modalitas, penggunaan informasi, serta proses software dalam hal untuk mengatasinya. Lalu walaupun demikian, object oriented bukanlah suatu jaminan atas suksesnya saat pengembangan suatu aplikasi perangkat lunak. Pertanyaannya kapan dan di mana object oriented? Nah, pertama, berapa situasi umumnya? Jika perangkat lunak PL yang dibangun cukup kompleks, maka dia gunakan object oriented. Kemudian jika perangkat lunak yang dibangun diperkirakan tumbuh makin kompleks di masa mendatang. Jadi jika kedepannya aplikasi tersebut akan mengalami pertumbuhan atau pengembangan softwarenya baik dari segi aplikasi maupun segi keamanannya, maka dibutuhkan object oriented. Kemudian jika kita ingin membangun perangkat lunak yang berdasar pada komponen yang telah pernah ada sebelumnya atau recycle atau sebelumnya sudah ada sistem tersebut, kemudian kita daur ulang, jadikan hal yang baru, kemudian dapat dipergunakan kembali di masa mendatang, dan mungkin kapanpun dan dimanapun. Di sini ada proses pembungkusan atau encapsulation. Dalam sistem berorientasi objek ini, kita harus dapat menggabungkan slicing atau potongan informasi dan perilaku spesifik yang bekerja pada informasi tersebut. Kemudian kita dapat mengemasnya menjadi apa yang disebut dengan objek. Ini disebut dengan pembungkusan atau encapsulation. Di sini dapat object oriented program itu terdapat pewarisan atau inheritance, di mana konsep menyatakan bahwa metode atau atribut dalam kelas dapat diturunkan atau digunakan kembali oleh kelas lain. Seperti ini, person class per type-nya. Di dalam person class itu ada student class dan teacher class. Nah, kemudian student class itu ada lagi turunannya, jadi student A, student B, student C. Begitu juga di teacher class ada teacher A, teacher B. Nah, di situ namanya pewarisan atau inheritance. Nah, di sini generalization-nya, misalnya orang adalah nama pertama, nama akhir, nama depan, tanggal lahir, gender, dia menggunakan berjalan, lompat, berbicara, tidur, dan makan. Nah, ini sini adalah warisan daripada atribut dan juga kebiasaan.
Nah, di sini ada specialization-nya, di student, GPA, clarification, and role display GPA, dan teacher, ada rank, lecture, last name, first name, birth date, dot. Nah, tadi yang masukkan dari sini ya. Kemudian polimorfisme adalah sebuah objek yang berbeda dapat merespon pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Nah, seperti ini employee, ada employee ID, company pay, employee ID, last name, first name, full time employee. Di sini ada part time employee. Jadi employee itu turunannya ada full time employee dan part time employee. Dia annual salary, sedangkan ini hourly atau wage. Kemudian analisis dan perancangan sistem dengan metodologi berorientasi objek. Langkah-langkah dari siklus pengembangan sistem berorientasi objek seperti ini. Perancangan sistemnya, analisis, terdapat arsitektur sistem, subsistem, dan juga dianalisa juga apa struktur datanya. Kemudian algoritma yang dipakai digunakan itu apa, kemudian kendali atas sistem tersebut apa. Beberapa keuntungan daripada penggunaan pemodelan berbasis objek, bahwa kemampuan untuk menangani tipe-tipe data dan masalah-masalah yang lebih kompleks dan lebih sulit. Lalu juga dalam hal memperbaiki komunikasi antar pengguna, analisis, perancangan, dan pemrogram atau programmer. Kemudian meningkatkan derajat konsistensi antara tahap analisis, perancangan, serta kegiatan pemrograman karena sama untuk setiap tahap itu. Ketangguhan dan ketegaran sistem, robustness. Lalu juga keuntungan lainnya adalah kemampuan untuk menggunakan ulang hasil-hasil analisis, perancangan, serta pemrograman atau reusable component pada suatu proyek ke proyek lainnya. Jadi bisa diadapt proyek yang sebelumnya bisa dipakai lagi di proyek selanjutnya. Meningkatkan konsistensi antara model-model yang dikembangkan selama analisis, perancangan, serta pemrograman berorientasi objek. Di sini contoh daripada pengembangan sistem informasi. Pertama di sini ada analisis sistem, kemudian desain sistem, di sini ada perancangan konseptual, ada evaluasi alternatif perancangan, penyiapan spesifikasi rancangan, kemudian penyiapan laporan rancangan sistem konseptual, kemudian diturunin oleh rancangan fisik, ada rancangan keluaran, rancangan platform, rancangan interface, rangkaian di sistem, rancangan basis data, rancangan modul, rancangan kontrol, dokumentasi, rancangan pengujian, rancangan konfirmasi, lalu dilanjutkan kepada implementasi sistem, lalu operasi dan pemeliharaan. Berikut pendekatan daripada perancangan sistem. Di sana ada struktur analis, object oriented analis, dan agile adaptive method. Agile sudah pernah kita bicarakan sebelumnya di mata kuliah yang lainnya. Oke. Pemodelan sistem di sini adalah model ada merupakan suatu representasi penyederhanaan dari sebuah realita yang kompleks. Biasanya betul memahami realita tersebut untuk membaca realita tersebut dan mempunyai fitur yang sama dengan tujuannya dalam melakukan task atau menyelesaikan permasalahan. Sedangkan pemodelan merupakan bentuk penyederhanaan dari sebuah elemen dan komponen yang sangat kompleks untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Seperti ini, contoh child first model. Sejak lahir kita memudahkan atau berinteraksi dengan model objek. Seperti ini ada boneka, ada kelinci, ada radio, ada ambulans. Objek-objek ini mempunyai atribut, mempunyai nilai atribut, dan mempunyai behavior. Behavior dilakukan memberikan pesan pada tahap ini seorang anak berusaha untuk prediksi dan manipulasi lingkungannya. Untuk pemodelan sistem terdapat pemodelan berdasarkan skenario, kemudian pemodelan interaksi aliran, kemudian pemodelan berdasarkan kelas atau class based modeling. Lalu juga pemodelan perilaku atau behavioral modeling. Untuk yang pemodelan berdasarkan skenario terdapat pemodelan sistem dilakukan dari sudut pandang pengguna, di mana pemodelan ini menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Nanti kita akan bahas. Unified Modeling Language di dalamnya ada use case diagram, class diagram, object diagram, component diagram, deployment diagram, activity diagram, state chart diagram, collaboration diagram, dan sequence diagram. Ini adalah beberapa model daripada Unified Modeling Language. Di sini ada definisi daripada Unified Modeling Language. Dia merupakan sebuah bahasa yang telah menjadi standar dalam industri untuk proses visualisasi, di mana merancang dan mendesain sistem perangkat lunak atau software. UML juga menggunakan class dan operation dalam konsep dasarnya. Maka ia lebih cocok untuk penulisan piranti lunak dalam bahasa berorientasi objek seperti Visual Basic dan Microsoft Visio. Walaupun demikian, UML tetap dapat digunakan untuk modeling aplikasi prosedural dan Visual Basic.
Nah, di sini pertama pembedahan berdasarkan aliran. Ini didiskusikan bagaimana objek-objek data ditransformasikan oleh fungsi proses. Biasa dimudahkan dengan data flow diagram. Data flow diagram adalah merupakan representasi grafis sebuah sistem aplikasi berorientasi proses, di mana terdapat komponennya adalah proses, aliran data, data store, dan entitas. Nah, ini contoh data flow diagram. Di sini ada data pegawai baru, di sini ada data pegawai telah tersimpan. Jadi kita data pegawai baru ditambahkan dulu data pegawai baru. Di sini pegawai, kemudian buat laporan kepegawaian. Di sini ada permintaan laporan bulanan, buat laporan kepegawaian bulanan, larinya ke sini. Kemudian data pegawai telah tersimpan. Kemudian proses kelas. Nah, kalau yang ini, kemudian ini mendefinisikan objek, atribut, dan relasi. Biasanya menggunakan entity relationship diagram yang udah kita buat ya kemarin untuk tugas ya. Di sini ada pasien, kemudian pasien ada dokter, kemudian ada beberapa entitinya, ada alamat pasien, golongan darah, nama pasien, ID medik, ID pasien, tanggal berobat. Nah, sini dokter juga memiliki ID dokter, nama dokter, spesialisasinya apa, nama teleponnya apa. Ini kegiatannya ini. Jadi kemudian pembuatan berbasis perilaku. Pembuatan ini lebih mengarah pada perilaku dari sistem atau produk, menggambarkan bagaimana sistem atau perangkat lunak akan merespon jika ada event dari luar. Seperti ini, dia akan menunggu jadi berdasarkan apa pemicunya. Kemudian konsep perancangan orientasi objek. Di sini ada analisis dan desain orientasi objek adalah cara baru dalam memikirkan suatu masalah dan menggunakan model yang dibuat menurut konsep sekitar dunia nyata. Dasar muatan adalah objek merupakan kombinasi antara struktur data dan perilaku dalam suatu entitas. Pengertian orientasi objek berarti bahwa kita mengorganisasi perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya. Nah, karakteristiknya di sini metodologi pengembangan sistem orientasi objek memiliki 3 karakteristik, yaitu encapsulation, inheritance, polymorphism, encapsulation. Tadi kan sudah kita bahas ya, di mana fungsinya adalah merupakan dasar untuk membatasan ruang lingkup program terhadap data di proses, dan juga data dan prosedur dapat dikemas bersama dalam suatu objek, sehingga prosedur atau opsi lain dari luar tidak dapat mengaksesnya. Kemudian data terlindung dari prosedur atau objek lain kecuali prosedur berada dalam objek itu sendiri. Contohnya berupa informasi properties objek rekening seperti nomor rekening, nama, alamat, dan lain-lain. Perilaku metode objek rekening, buka, tutup, penarikan, penyimpanan, ubah nama, ubah alamat. Kita bungut encapsulate informasi dan perilaku tersebut pada objek rekening, sehingga perubahan-perubahan pada sistem perbankan yang berkaitan dengan rekening diimplementasikan sederhana pada objek rekening. Sekarang inheritance pewarisan seperti inilah. Inheritance adalah tindakan bahwa anak dari objek akan mewarisi data atau atribut dan metode dari induknya yang langsung. Nah, seperti ini mamalia. Mamalia itu mewarisi, di dalamnya adalah cat. Kucing itu termasuk dalam mamalia. Anjing dia masuk dalam mamalia, manusia masuk dalam mamalia, dan paus masuk dalam mamalia. Dengan polymorphism yaitu konsep menyatakan bahwa suatu yang sama dapat mempunyai bentuk dan perilaku berbeda. Di sini mempunyai arti bahwa operasi yang sama mungkin mempunyai perbedaan dalam kelas yang berbeda seperti ini. Konsep fundamental dalam analisis berorientasi objek adalah objek itu sendiri. Sebuah objek adalah sebuah entitas mencakup data dan metode. Sedangkan kelas merupakan satu atau lebih objek dengan persamaan atribut dan metode. Sedangkan kelas atau objek adalah kelas dengan satu atau lebih objek di dalamnya. Nama kelas merupakan kata benda tunggal atau kata sifat dan kata benda. Nama dari kelas dan objek harus dapat menjelaskan objek tunggal dari suatu kelas. Nama kelas, kelasnya dengan objek, nama kelas dan objek, atribut. Atribut menggambarkan data yang dapat memberikan informasi mengenai kelas atau objek di mana atribut tersebut berada. Di sini notasinya nama, kelas, objek, atribut 1 sampai atribut selanjutnya, dokumen, nomor, judul, sumber, tanggalnya. Metode disebut juga service atau operator adalah prosedur atau fungsi seperti yang terdapat dalam bahasa Pascal pada umumnya, tapi cara kerja agak berlainan. Di mana metode merupakan subprogram yang tergabung dalam objek bersama-sama dengan atribut. Metode digunakan untuk pengaksesan terhadap data yang terdapat dalam objek tersebut. Method merupakan cara untuk berhubungan antara satu objek dengan objek lain. Satu pesan dikirimkan oleh satu objek kepada objek tertentu dapat digambarkan dengan anak panah. Unifet modeling image.
Sebelumnya sudah kita bahas juga, merupakan perangkat diagram dan notasi standar untuk memodelkan sistem-sistem berbasis objek. Kemudian UML dapat digunakan dalam memodelkan berbagai jenis sistem perangkat lunak, sistem perangkat keras, dan organisasi dunia nyata. UML menyediakan 9 jenis diagram. Seperti ini, ada 9, 1, 2, 3, 4. Di sini ada use case diagram, sketch, develop square diagram, create class diagram, demonstrate diagram, modify diagram. Sejarah singkat, ada pada UML, ada pada 1994 munculnya tokoh pelopor seperti Butch, Hornbook, dan Jacobson. Pada 1995 dirilis draft pertama UML versi 0,8. Kemudian pada 1996 dikoordinasikan oleh Object Management Group. Lalu munculnya UML versi 1.1. Penyusunan 3 buku UML oleh Butch, Hornbook, dan Jacobson. UML menjadi standar bahasa modern orientasi objek. Tahun 2003 dirilis UML versi 1.5, lalu 2004 dirilis UML versi masih dalam pengembangan. Standar UML seperti ini. Ada Bob Jacobson, Mir, GMS, Seller, ML model. Tools UML bisa dipakai adalah Argo UML free, Star UML free, Rational Rhapsody komersial, Power Designer komersial, kemudian Visual Publishing. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu dalam memudahkan sebuah sistem berskala besar atau sistem bertingkat enterprise adalah memecahkan sistem tersebut ke dalam area-area yang memudahkan dalam penanganannya. Apapun nama dari area ini, domain, kategori, atau subsistem, idenya tetap sama, memecahkan sistem tersebut ke dalam area-area yang memiliki kesamaan subjektif. Langkah awalnya pertama menentukan model use case-nya, lalu selama fase analisis sistem, mulailah gambar diagram UML. Melanjutkan dalam fase analisis, kembangkan kelas diagram. Kemudian di dalam tahap analisis juga gambarkan state chart diagram. Lalu mulai mendesain sistem dan mengaplikasi diagram UML, kemudian lengkapi spesifikasinya, kembangkan dan dokumentasikan sistem. Nah, ini ada beberapa diagram dalam UML yang tadi sudah disebutkan. Nah, contoh gambar proses bisnis, ini ada sistem superordinat, ada actor, ada sistem X-nya, ini sebenarnya sistem X-nya, actor 2, di kunci. Kemudian sistem subordinatnya, actor 1, A1, B1, kemudian sistem X2 nya pada X2, A2, B2, C2, dan sistem ketiga ada A3, C3. Kemudian contoh use case di sini adalah pegawai. Pegawai di sini dia bisa edit data pribadi, kemudian bisa buat laporan pegawai dilakukan oleh pegawaian, kemudian laporan isi data dilakukan oleh seksi pegawaian. Jadi di sini fungsi isi pegawai hanya bisa edit data pribadi aja. Nah, contoh use case, untuk use case, dan maksudnya menggambarkan bentuk interaksi terjadi antara sistem dan actor. Ini kayak waiter, di sini fungsinya dia bisa klien mengorder food, kemudian dia serve food, kemudian dimakan, kemudian dia bayar ke kasir. Nah, di sini ada chiefnya masak. Jadi berdasarkan actor-actor yang di dalamnya terlibat. Kemudian contoh use case lainnya adalah untuk sistem perbankan seperti ini. Ada customer masuk ke balance inquiry, kemudian head office action entry. Nah, di sini ada statement print, ada overdrawn appointment balance printer. Contoh yang lainnya, paket pegawai, di sini data pegawaian. Dia hanya bisa data pribadi. Nah, untuk paket seksi kepegawaian dia bisa validasi data pegawai dan buat laporan pegawaian. Contoh activity diagram seperti ini. Identifikasi proses bisnis, kemudian dilanjutkan penyaringan proses bisnis, lalu identifikasi aturan saja dan kebijakan, lalu penyaringan aturan dan kebijakan. Sedangkan pada fase analisis masalah dilanjutkan dengan memahami keinginan stakeholder, maksudnya pemimpin perusahaan, manajer, atau orang-orang yang memiliki kepentingan dan mempunyai keputusan atas jalannya perusahaan. Kemudian dia harus dalam sistem. Lalu di sini pengaturan subsistemnya seperti ini. Contoh aktivitas diagram seperti ini, mengambil diagram yang menggunakan semua aktivitas dalam use case. Membuat satu atau lebih diagram urutan untuk setiap proses penggunaan yang membutuhkan urutan kegiatan dan waktu. Sini ada pembuatan email communication, ada send email, ada send respon, jalannya email ini ya, aplikasi email. Contoh sequence diagram, di sini ada berapa HR-nya, pegawai, pegawaian, ini database kepegawaian. Si pegawai membuka web pegawai, kemudian cari data berdasarkan NIP. Kemudian data pegawainya didapatkan, kan muncul tampilan data pribadi, kemudian dia melakukan perubahan atas data pribadi, dia akan proses menjadi update data pegawai, lalu setelah proses update, lalu tampilan satunya akan tampilan setelah diupdate.
contoh kelas diagram. Di sini ada sistem pegawaian, di sini ada DBMS, print server, database front end, dan keuangan. Nah, berdasarkan ini bisa di contoh kelas diagram. Kata benar dalam adalah objek informasi kamu ke dalam kelas. Contoh mobil adalah objek yang berbagi karakteristik dengan mobil lain bersama-sama mereka yang bentuk kelas. Jadi ada kelas dalam mobil tersebut. Menggambar state chart diagram seperti ini. Diagram kelas digunakan untuk melakukan diagram state chart membantu dalam memahami proses kompleks yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh sequence diagram. Nah, penggunaan state chart ini sebenarnya dalam modifikasi diagram kelas sehingga prosedur modelan UML berlanjut. Di sini ada bed pin, insert card, bed pin, dia akan balik kembali. Jika pin oke, maka dia akan mengambil penarikan ataupun penyimpanan. Nah, di sini akun sudah dikonfirmasi, kemudian dia akan balik kembali ke awal ya. Desain sistem berarti memodifikasi sistem yang ada, lalu memodifikasi diagram yang diambil pada fase sebelumnya. Ini digunakan untuk menurunkan kelas, digunakan juga untuk menggunakan atribut dan metode. Dan metode hanya operasi. Sedangkan analis perlu menulis spesifikasi kelas untuk setiap kelas termasuk atribut, metode, dan deskripsi. Untuk analis juga akan mengembangkan metode menjadi lebih terperinci seluruh persyaratan untuk input dan output yang akan dibuat. Lalu lanjutkan kembangkan dan dokumentasi sistem. Semua model yang dibangun jika dilakukan pengembangan terhadap suatu sistem, lalu dokumentasikan dan diagram UML lengkap akan membantu dalam mengenal sebuah sistem dan lebih solid hasil akhirnya. Jadi setiap pekerjaan itu harus diakhiri atau ditutup dengan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilalui untuk mencegah atau untuk sebagai disaster recovery, misalnya error, kita bisa tahu pola daripada aplikasi tersebut seperti apa. Kemudian di sini ada metodologi berbasis objek, lebih sering berfokus pada sistem yang kecil dan cepat, model spiral. Nah, analisis dilakukannya pada kecilan sistem, biasanya dimodel item yang prioritas tertinggi atau item yang memiliki risiko sebesar. Tersebut diikuti desain, implementasi, dan selalu diulang sampai selesai. Nah, di sini ada beberapa metodologi analisis sistem, ada SDLC, BNA sistem telah dikembangkan menggunakan SDLC, untuk kemudian setiap langkahnya. Ada tingkat atas masalah nyaman perumahan menggunakan SDLC, lalu ada sumber daya dan waktu yang cukup dalam hal penyelesaian seluruh tahapan SDLC. Penting juga komunikasi dan cara kerja sistem baru. Nah, di sini ada Agile metodologi. Agile yang kemarin kita sudah bahas di pertemuan mata kuliah yang lain. Pemilihannya, jadi Agile ini adalah metodologi di mana dibutuhkan waktu yang cepat untuk penyelesaiannya. Kemudian juga Agile itu menerima proses perubahan ketika proyek itu masih berjalan. Mana penerapan ada sistem yang gagal dan tidak perlu mencari kesalahan sistem. Kemudian customer puas dan meningkatkan bertahap. Kemudian si eksekutif dan analis setuju dengan prinsip metode Agile. Nah, di sini ada metode analisis sistem yang dimodelkan mungkin salah satu bagian dari kelas. Suatu organisasi yang mendukung terbentuknya payung UML, lalu sistem mendapat perkembangan secara bertahap, sistem pada satu waktu. Kemungkinan untuk menggunakan beberapa yang tadi sebelumnya. Lalu dapat terima untuk mengatasi masalah lebih sulit terlebih dahulu. Objek dan kelasnya, kelas seperti ini, kumpulan objek dan atribut yang mirip perilaku seperti manusia, kelasnya manusia, objeknya manusia, indra dan SD. Kemudian data yang dimiliki oleh satu objek dan kelas manusia, namanya string, kemudian integer di sini kelas dengan atribut. Sedangkan indra dan SD adalah objek dengan nilai. Ada interaction diagram objek 1, objek 2, objek 3 dan objek 4. Event dan operasi event. Nah, contohnya seperti ini, sistem pemesanan barang, customer browse katalog, jadi dia membrowse katalog secara item, kemudian call person, dia memanggil penjualnya, kemudian give shopping info, jadi memberikan shipping infonya kiriman bagaimana, kemudian memberikan info pembayaran, lalu mendapatkan konfirmasi. Nah, di sini ada order customer, personal customer, kemudian corporate customer. Nah, ini ada order entry window. Oke, demikian pemaparan mata kuliah hari ini yang mengenai object oriented. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan reply di
e-learning, ataupun juga bisa kalian sampaikan di grup WA kita. Terima kasih, selamat malam, semoga sehat selalu.